Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tarwiyah dari MI Mabdail Falah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan 1 tahun 2025, angkatan 1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan NIM 41241991000533. Pada hari ini, Jumat tanggal 9 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Mabdail Falah 2 pada kelas 6 dengan materi aktivitas manusia terhadap lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Ibu senang sekali bisa berjumpa lagi dengan anak-anak yang soleh dan soleha ya dalam pelajaran IPA. Nah, anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran Ibu, terlebih dahulu marilah kita berdoa dulu bersama-sama supaya apa yang kita pelajari hari ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bermanfaat bagi kita semua. Nah, siapa yang hari ini mau memimpin doanya? Hilda, silakan Hilda ke depan. Duduk yang rapi. Rapi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan berilah aku kepahaman, pengertian yang baik dan bermanfaat. Amin. Terima kasih Hilda, silakan duduk kembali. Nah, hari ini siapa yang tidak hadir? Ya, Uban tadi sudah izin sama Ibu, katanya ada keperluan keluarga. Nah, siapa tadi satu lagi? Hafid, kebetulan hari ini lagi sakit. Kita doakan mudah-mudahan Hafid segera sembuh kembali. Nah, anak-anak, untuk meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional dulu. Nah, silakan anak-anak berdiri dulu ya. Kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. Pancasila dan negara,
lalu. Nah, anak-anak, siapakah yang masih ingat materi minggu lalu? Yudha, apa Yudha? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Energi terbarukan. Apa itu energi terbarukan? Nah, yang termasuk kepada energi terbarukan apa aja? Nah, itu materi minggu lalu ya. Nah, anak-anak yang Ibu cintai ya. Hari ini kita belajar tentang pengaruh aktivitas manusia terhadap model pembelajaran hari ini adalah PBM, di mana anak-anak disajikan dengan sebuah masalah yang dimana anak-anak harus mencari solusi dari masalah tersebut. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai aktivitas manusia yang berdampak positif dan negatif. Yang kedua, mampu menjelaskan akibat dari aktivitas manusia terhadap perubahan lingkungan. Dan yang terakhir, menyusun langkah-langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, perubahan apa yang pernah terjadi di lingkungan kalian? Nah, apa solusi untuk mengatasi permasalahan tadi? Jangan membuang sampah. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah gambar. Perhatikan oleh anak-anak gambar di depan ini. Nah, gambar apakah ini? Tentang pohon ya. Nah, ini penebangan pohon atau penebangan liar ini adalah salah satu aktivitas manusia yang berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, Ibu akan tayangkan lagi nih. Gambar apakah ini? Menanam pohon. Nah, gambar menanam pohon ini adalah salah satu aktivitas manusia yang berdampak apa terhadap berdampak positif terhadap lingkungan. Nah, anak-anak, Ibu akan menayangkan sebuah video pembelajaran. Silakan anak-anak lihat, amati apa yang ada di video ini ya. Assalamualaikum anak-anak. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walafiat, bahagia. Bertemu lagi ya dengan Ibu Wiwi dalam pelajaran IPAS, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 7, topik A, yaitu pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan lebih lanjut terkait topik kita, pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu lingkungan. Lingkungan adalah semua yang ada di sekitar kita, seperti udara, tanah, air, tumbuhan, hewan,
ini beberapa aktivitas manusia yang berpengaruh terhadap lingkungan, baik yang positif maupun yang negatif. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan pengaruh negatif aktivitas manusia. Nah, setelah kalian menyaksikan tayangan video berikut ini, apa yang kalian ketahui? Penebangan pohon. Nah, penebangan pohon, Aktivitas manusia. kerusakan lingkungan. Apa itu lingkungan? Segala yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti apa? Apa lagi? Tumbuhan. Apa lagi? Air. Apa lagi? Udara. Juga Nah, kita manusia membutuhkan terhadap lingkungan. Namun, terkadang sayangnya tidak semua aktivitas manusia itu berdampak baik terhadap lingkungan. Nah, salah satunya tadi yang kalian lihat dari video ini, ada gambar apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Nah, membuang sampah sembarangan itu adalah aktivitas manusia yang berdampak karena membuang sampah sembarangan akan mencemari lingkungan. Seperti tercemarnya apa? Tanah jadi tercemar karena sampah plastik itu sulit sekali terurai sehingga sampah menjadi menumpuk yang akibatnya tanah menjadi tidak subur. Nah, selain pencemaran tanah, pencemaran apa lagi ayo? Pencemaran air. Kalau kita buang sampah ke sungai atau ke laut, maka sampah itu akan bermuara di laut. Nah, sampah plastiknya akhirnya yang di laut dimakan oleh ikan. Ya. Nah, dan ikan-ikan itu yang ada di laut itu pasti akan mati. Nah, selain itu juga akan merusak terumbu karang yang ada di laut. Nah, selain pencemaran tadi tanah, terus apa tadi? Air. Juga mengakibatkan banjir. Nah, jadi kalau kita buang sampahnya ke selokan, siapa yang suka buang sampah ke selokan? Nah, itu akan mengakibatkan selokan menjadi mampet. Nah, ketika ada hujan datang, hujan deras, nah karena selokannya mampet, maka terjadilah banjir. Nah, kalau sudah banjir, siapa yang rugi? Kita. Rumahnya kebanjiran, perabotan rumahnya jadi pada rusak. Nah, bagaimana solusinya supaya kita tidak buang sampah sembarangan? Apa? Bisa dengan daur ulang. Apalagi? Buang sampah pada tempatnya. Buang sampahnya harus pada tempatnya. Dan yang penting lagi, di dalam diri kita harus punya kesadaran bahwa buang sampah sembarangan itu berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, ya. Mulai hari ini ya anak-anak ya. Nah, siapkan tempat sampah di setiap sudut. Di sekolah kita ada tempat sampah? Ada. Tempat sampah. Di rumah kalian ada? Ada. Di setiap sudut ada tempat sampah biar kita buang sampahnya tidak sembarangan. Nah, selain tadi pencemaran, juga kalau rapi nggak ada sampah, tentu
pemandangan enak dilihat. Lihat. Ya. Nah, selanjutnya apa lagi selain buang sampah sembarangan tadi? Dampak negatif dari aktivitas manusia adalah apa? Penebangan hutan atau penebangan liar. Nah, yang mengakibatkan hutan menjadi apa? Gundul. Nah, kan hutan itu adalah rumahnya bagi siapa? Kalau rumahnya nggak ada, hewan mau di mana tinggal? Akan punah gitu. Ya. Selain itu, apalagi akibatnya kalau hutan itu gundul? Akan terjadi erosi dan longsor. Nah, kan akar pohon yang ada di tanah di hutan itu ya, akar pohon yang ada di hutan itu dia akan menahan tanah supaya tanah itu tidak erosi dan tidak longsor. Nah, bagaimana solusinya? Menanam pohon kembali, supaya hutan menjadi lebih baik lagi dan supaya sehat. Nah, anak-anak, coba bayangkan oleh kalian kalau semua aktivitas manusia berdampak negatif, apa yang terjadi? Nah, cuaca menakutkan, gelap, panas, ya, udara hitam, apalagi? Wah, sampah menumpuk di mana-mana. Gitu. Apalagi? Hutan jadi gundul, hewan sedih. Nah, kita sedih nggak manusia? Sedih. Kita juga. Nyaman nggak kita tinggal di lingkungan kalau lingkungannya rusak? Tidak. Nah, anak cucu kita juga nih, kalian kan nanti jadi
Devi sama Nesa dan temannya Nafisa kelompok 2. Nah, siapa? Hilda, Busna, Elis sama itu kelompok 3. Nah, Laura dan teman-temannya ini kelompok 4. Nah, setiap kelompok akan Ibu berikan permasalahan yang berbeda-beda. Nah, nanti solusinya pun akan berbeda-beda. Nah, silakan kalian diskusikan bersama teman-teman kelompok kalian ya. Nah, terkait pembelajaran hari ini ya. Silakan anak-anak. Ya, silakan. Nanti setelah selesai kalian berdiskusi, nah, kalian maju ke depan per kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan diskusikan ya. Nah, terkait ya diskusi itu terkait permasalahan pengaruh aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, gimana? Udah paham kita? Nah, yang ini ada kesulitan kan kelompok ini? Ada kesulitan kan Pinter? Enggak ada Pinter. Kelompok mempresentasikan ke depan biar anak-anak semangat. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ya, tepuk semangat. Nah, ya, kelompok mana dulu yang mau maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok 1 silakan ke depan dulu. Ya, temannya silakan simak hasil dari kelompok 1. Saya dari kelompok 1. Salah satu dampak negatif dari aktivitas manusia adalah penggunaan pupuk dan pestisida kimia berlebihan. Yang akibatnya mencemari tanah dan air, membunuh organisme bukan target, Seperti serangga, penyerbukan, dan bahkan masuk ke dalam rantai makanan. Ya. Nah, bagaimana hasil diskusi kelompok 1? Udah tepat belum? Nah, sudah, alhamdulillah. Nah, anak-anak, selanjutnya Ibu akan memberikan tes formatif kepada kalian semua. Tujuannya untuk mengukur sejauh
Anak-anak, hari ini kalian semua sudah belajar dengan Ibu. Bagaimana perasaan anak-anak semuanya? Apa yang membuat anak-anak senang? Aktivitasnya seru. Terus apa lagi yang membuat kamu senang? Iya, bisa berdiskusi bersama kan? Apa lagi? Belajarnya gampang, alhamdulillah. Jadi gampang dipahami ya oleh seluruh karena ada media pembelajarannya. Nah, anak-anak, mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yaitu temanya tadi tentang apa materinya? Pengaruh Aktivitas manusia terhadap lingkungan. Jadi, aktivitas manusia itu ada yang berdampak negatif, Ada yang berdampak positif. Salah satunya yang berdampak negatif adalah Membuang sampah sembarangan. mengakibatkan pencemaran lingkungan. Ini pencemaran pencemaran dan pencemaran air. Nah, solusinya supaya tidak buang sampah sembarangan, diri kita harus punya kesadaran bahwa dengan membuang sampah sembarangan itu mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Nah, dan yang kedua, tadi dampak negatifnya apa? Aktivitas manusia? Penebangan liar. Akibat penebangan liar, hutan menjadi hutan gundul. Nah, spesies tumbuhan dan hewan kehilangan rumah. Juga mengakibatkan apa? Erosi dan longsor. Nah, bagaimana solusinya supaya hutan tidak gundul? Dengan menanam pohon kembali atau reboisasi. Dengan reboisasi, hutan menjadi sehat kembali. Atau lebih baik, ya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas materi ragam permasalahan lingkungan. Silahkan anak-anak di rumah baca-baca dan belajar. Nah, anak-anak,